Kesempatan kali ini kita akan memodifikasi motor DC. Ini kita akan menaikkan speed atau torque-nya, dan kita akan mengganti gulungan yang ada di dalam ini. Sekarang kita tes dulu untuk berapa kecepatan si motor ini dengan tegangan sekitar 9 volt. Saya menggunakan untuk mengukur kecepatan tachometer dengan seri AR926, dan ini barangnya. Kita tes menggunakan ini. Oke. Dan jangan lupa kita pasang untuk sensor ini, kertas ini di sini dengan cara seperti ini. Kita potong dulu sedikit. Setelah itu kita buka stikernya dan kita tempelkan di sini seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita pasang untuk tegangan ini, terserah. Ini buat minus dan ini buat tegangan plus. Kita tes. Ini sekitar 9 volt. Oke, 9. Lagi dikit. Oke, 9 volt. Oke. Dan kita ukur kecepatannya. Sekitar 17.300, sekitar 13.000 ya kecepatan. Kalau teman-teman nggak percaya, saya turunin 6.000, saya naikin. ribu. Dan juga bisa kita lihat di sini maksimumnya berapa tadi? 17.725. Minimum ini nggak usah, yang maksimumnya 17.725 rpm dengan tegangan 9 volt, kurang lebih 9 volt. Oke, akan kita modifikasi motor ini. Akan kita naikkan speednya. Pertama kita bongkar dulu. Ini ada penjepit di bagian sini. Silakan teman-teman buka. Oke. Dan ini copot dulu dan dorong. Oke. Ini adalah karbonnya. Kita taruh sini. Dan ini sensornya tadi kita taruh di sini. Buka. Oke. Dan ini adalah gulungannya. Ini gulungan yang udah kita buka. Lihat seperti ini. Dan ini bagian di sini. Ini adalah untuk arah pertama. Kalau di sini kita bilang arah terakhir penggulungan, berarti yang penjepit ini harus kita buka terlebih dahulu dan jangan sampai patah, biar nanti kita bisa menjepit ulang dan mengganti kawatnya ini. Ini kawatnya ini lumayan agak kecil dan kita ganti menjadi yang lebih besar. Ini kawat yang akan kita ganti, jelas perbedaannya.
Ini jangan lupa kita hitung dulu arah gulungan. Arah gulungan pertama itu yang kita buka di bagian sini. Saya buka dulu. Cara membukanya pakai karter. Di sini kita potong, tapi jangan sampai terlalu keras. Kita giniin sampai dia bisa ininya bisa dikeluarkan. Ini adalah kabel terakhirnya yang bagian sini, dan ini kabel gulungan yang pertama, atau bisa juga kita bilang kabel gulungan terakhir. Oke, ini kita copot. Oke, dan kita buka gulungannya, berarti arahnya yang ke sini. Kita buka dulu. Ukuran lebih besar dari yang sebelumnya. Inilah perbedaannya. Oke, langsung kita ganti dan kita lihat arah gulungan ini. Ini yang pertama, berarti nanti arah yang bagian F ini juga kan ada mereknya nih. Ini C dianggap F, dan ini polos. Berarti yang di bagian F ini arah yang akan kita gulung nanti berarti searah jarum jam, dan dia akan menempel di bagian koil ini. Oke, langsung kita buka saja tanpa bertele-tele. Kita ganti. Saya buka dulu. Oke, gulungan yang terakhir, dan dia menempel di sebelah sini. Berarti urutannya itu dari sini ke sini. Jadi dia searah jarum jam kalau di berdiriin seperti ini. Oke, kita copot, kita besarin lagi, putus ya, biarin, dan dia akan ke sini nanti. Oke, kita copot. Ini copot lagi, berarti putarannya berlawanan searah jarum jam ini. Oke, kita buka. Gulungan yang terakhir, dan putarannya ini berada di koil yang pertama kita buka tadi, tembaga yang pertama kita buka tadi. Oke, udah selesai, dan akan kita pasang dengan kawat yang baru. Cara yang pertama berarti kita pasang arah kawat yang pertama ke sini dan lilitannya ke arah sini. Tadi kita buka ke arah sini, berarti kita lilitan ke arah berlawanan jarum jam. Oke, jelas ya perbedaan kawatnya. Ini yang pertama kita buka tadi, dan ini yang akan kita ganti. Oke, ini tembaganya. Lihat pertama yang sisi bagian ini dan sisi ini. Lihat yang ini penjepitannya yang pertama. Kita taruh dulu di sini dan akan kita gulung ke arah sini. Nih, berlawanan jarum jam. Nih modelnya seperti ini yang pertama. Hitung beberapa gulungan, nanti untuk gulungan selanjutnya juga sama. Misalkan kita ini 10, 10, dan ini 10. Tadi memang yang kecil itu memang lebih banyak, sekitar saya lupa, pokoknya lebih banyak. Yang penting kita ganti kawatnya menjadi yang lebih besar, lebih banyak gulungannya, lebih bagus. Oke, kita gulung ke arah ini. 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin video ini saya cepetin aja atau dipotong. Untuk gulungan yang pertama, nanti gulungan yang kedua akan saya videokan lagi. Oke, ini saya udah menggulung 17 kali, dan untuk gulungan ini kita bawa ke arah sini, ke arah yang sebelah. Dan jangan lupa teman-teman dikelupas dulu yang untuk yang menempel ke bagian ini agar dia bisa terhubung. Kita kelupas pakai cutter yang arah yang menempel di bagian sini.
kita kelupas dan kita lanjut ke gulungan selanjutnya. Oke, sudah selesai, dan kita lanjut ke gulungan selanjutnya. Arahnya juga sama, 17 kali. Di sini juga 17 gulungan. Untuk gulungan yang di sini juga 17. Dan setelah selesai 17, masuk ke arah sini, dan teman-teman lanjut ke bagian yang di sini. Nanti setelah selesai 17 kali, langsung dihubungkan ke yang bagian sininya, yang di bagian ini yang saya belum terhubung ini, agar dia bisa terhubung di kawat ini, agar nanti kalau udah selesai digulungin ini, misalkan di sini sudah selesai, nanti dihubungkan ke yang bagian sini. Ini dapat 2, di sini juga terhubung, di sini juga terhubung, dan di sini juga terhubung. Oke, saya gulung dulu biar jelas. Gulungan kedua udah selesai dan saya sudah dihubungkan ke sini dan sudah saya kelupas, dan kita bagikan atau kita gulung ke arah sebelahnya, dan digulung juga sekitar 17 kali. Setelah gulungan ini 17 kali selesai, dan langsung kita hubungkan ke bagian yang belum terhubung ini. Kita taruh nanti di bagian ini. Oke, setelah selesai kita gulung, dan ini arah yang putus tadi sama yang sebelahnya harus kita hubungkan ke bagian koil yang ini. Dan ini buat penjepitnya, jangan lupa dijepit ulang agar dia terhubung. Dan yang bagian sambungannya ini, yang terpenting dia harus terhubung, yang bagian yang ini terhubung ke arah yang pertama kali kita hubungkan ini. Oke, terserah cara teman-teman bagaimana cara hubungkannya. Yang terpenting dia harus menyatu, dijepit atau di apa, yang penting harus terhubung. Oke, telah selesai. Ini saya solder, atau mungkin bisa jadi teman-teman jepit. Ini yang terhubung tadi, yang lepas tadi, yang awal, ujung awal sama ujung akhir sudah disambung. Oke, langsung kita tes, dan jangan lupa kita pasang dulu di bagian sininya. Oke, kita masukkan di sini. Oke, udah masuk, dan kita masukkan. Oke, jelas terlihat kawatnya tuh yang besar. Oke, dan kita tes. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai kita hubungkan nih, dan tegangannya kita atur ke 9 volt. Wih, mantap. Ntar saya pasang dulu untuk sensornya tadi di bagian sini. Ini tanpa direkayasa ya, ini benar-benar videonya benar-benar real. Nih saya ukur pakai taco lagi. Nih tegangannya 9 volt. Nih kabelnya nih jelas ya, 9 volt nih. Oke, saya kasih. Oke, kita tes. Baru 4,5 volt udah 26.000. Oke, terus saya matikan dulu, tes lagi. Tuh, 27.000. Saya kasih.
naikin 29.000, 32.000, 9 volt. Wes, lepas sensornya. Sensornya lepas. Dan RPM yang paling tertinggi kita cek maksimum 45.396 RPM, sedangkan tadi bisa dibandingkan di sini sekitar 17.000 berapa tadi itu. Sekarang maksimumnya 45.000 RPM. Oke, mungkin itu saja dari Dani Project. Kalau teman-teman nggak percaya yang saya gulung tadi, saya buka lagi nih. Nih, matikan dulu. Oke, nih yang digulung tadi. Oke, mungkin itu saja dari Dani Project. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan komentar di kolom di bawah ini. Dan saya Dani Project, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.